maliyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang siasah maliyah. Siasah maliyah dalam Islam tidak lepas dari Al-Quran, Sunnah Nabi, dan taktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafa serta pemerintah Islam di sepanjang sejarah. Siasah maliyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW. Fikih siasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Siasah maliyah yang mengatur hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi, dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan. Kemudian ada sumber hukum siasah maliyah, yaitu yang pertama Al-Quran. Secara etimologi atau secara pengertiannya, Al-Quran adalah bentuk mazhir dari kata qara'a biwazn dengan kata fu'lan yang artinya bacaan. Al-Quran sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada hadis. Kata hadis menurut bahasa yaitu al-jadid, sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-khabar, berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Kata jamak al-hadis, dari sudut pendekatan kebahasan ini, kata hadis dipergunakan baik dalam Al-Quran maupun hadis itu sendiri. Kemudian ada ruang lingkup siasah maliyah. Siasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Kemudian ada sumber dan konsep keuangan negara. Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, yaitu ada perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut Ibnu Taimiyah, sumber keuangan negara untuk pendapatan negara membiayai segala aspek aktivitas negara. Menurut Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber, zakat dan harta rampasan perang. Kemudian yang kedua ada pendapat dari Muhammad Rashid Ridho. Dalam bukunya menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang, seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah, ditambahkannya jizyah, pemberian yang didapatkannya dari golongan minoritas non-muslim sebagai jaminan kepada mereka. Untuk itu para ulama membuat konsepsinya dan membagi sesuai dengan kegunaan dan sumber keuangan negara beragam macamnya, yaitu yang pertama hak milik. Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan, tidak melanggar hukum syara. Kemudian yang kedua ada zakat, adalah sejumlah harta yang ditentukan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikannya kepada orang yang berhak menerima. Zakat adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian ada ghanimah. Ghanimah di sini diartikan adalah harta yang berhasil dirampas dari orang kafir melalui peperangan. Kemudian ada jizyah. Jizyah adalah iuran negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka, atau sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang Islam, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama. Selanjutnya ada fa'i. Fa'i di sini dapat diartikan sebagai harta yang diperoleh tanpa pertempuran dasar ajunya. Ini terdapat dalam firman Allah ketika pecah perangnya Bani Nadir dan pasca perang Badar sebagai berikut, yang artinya, dan apa saja harta rampasan fa'i
yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya dari harta benda mereka, maka untuk mendapat itu kamu tidak mengarahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya adalah al-kharaj. Dari segi bahasa, al-kharaj berasal dari kata akhraja, yakhriju, ikhrajan, yang artinya dasar pengeluaran. Kemudian ada baitul mal. Secara tidak langsung, masalah baitul mal, hadis dan Al-Quran yang mengatur semuanya. Posisi baitul mal sekarang sangat penting. Baitul mal merupakan lembaga keuangan pada zaman Rasulullah SAW. Dan baitul mal juga bertugas untuk menguasai kekayaan negara, terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain-lainnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang siasah maliyah. Kemudian ada siasah dauliyah. Secara etimologi atau secara bahasa, siasah dauliyah yaitu mengatur, mengendalikan, atau membuat keputusan. Sedangkan secara istilah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Dauliyah secara etimologi berasal dari kata da'ala yadulu daulah, negara, kerajaan, dan kekuasaan, yang memiliki ragam makna, yaitu hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Kemudian siasat dauliyah adalah ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungnya negara yang satu dengan negara yang lainnya. Di sini ada ruang lingkup siasat dauliyah, yaitu yang pertama perjanjian internasional. Perjanjian internasional yaitu disepakati antara dua atau kesepakatan antara dua orang atau dua pihak terhadap suatu objek yang mengikat kedua belah pihak atau salah satu pihaknya. Kemudian yang kedua ada perlakuan terhadap tawanan. Perlakuan terhadap tawanan yaitu dengan baik dan kasih sayang. Mereka hanya dapat membunuh tawanan perang adalah alternatif yang dipilih berdasarkan tingkat bahaya dan kualitas kejahatan yang dilakukan mereka terhadap umat Islam. Kemudian yang ketiga ada kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Yang keempat ada ekstradisi. Ekstradisi yaitu menunjukkan sesuatu proses di mana suatu negara yang menyerahkan atas permintaan negara lainnya. Kemudian yang kelima ada pemberian suaka politik dan keamanan, yaitu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing. Kemudian ada penentuan situasi damai atau perang. Selain kewajiban suatu negara terhadap negara lain, yakni tentang menghormati hak-hak negara lain yang bertetangga dengan negara yang ditempati dan mengadakan perjanjian internasional. Kemudian di sini ada asas-asas hubungan internasional Islam. Asas yang pertama, asas persamaan, bahwa setiap bangsa di dunia harus menempatkan bangsa lain sebagai pemilik derajat yang sama, karena kita semua adalah manusia. Kemudian ada asas musyawarah, mengajarkan bahwa kesepakatan semua dalam satu perjanjian merupakan hasil dari berbagai keinginan yang telah disepakati oleh dua pihak. Kemudian ada asas kemanunggalan, bahwa setiap umat manusia merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah. Kemudian selanjutnya ada asas keadilan, menghendaki agar setiap bangsa menempatkan pada kedudukannya, tidak dilanggar hak-haknya. Selanjutnya ada asas kehormatan manusia, asas kerjasama, asas kebersamaan,
dan asas toleransi. Asas kebebasan dan asas toleransi. Asas toleransi ini menghendaki agar setiap perjanjian memuat kesepakatan untuk saling menghargai perbedaan, kekurangan, atau kelebihan tiap-tiap peserta perjanjian. Kemudian di sini ada pembagian konsepsi siasah dauliyah, yaitu teori-teori hubungan internasional saat damai. Yaitu perang tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian ada hubungan internasional saat perang. Aturan yang harus dipatuhi, yaitu aturan perang yang harus dipatuhi antara lain yaitu yang pertama, pengumuman perang. Perang yang diizinkan menurut Islam adalah perang yang untuk menahan serangan musuh atau melindungi keamanan dakwah. Kemudian aturan dan etika perang. Dilarang membunuh anak-anak, membunuh wanita yang tidak ikut serta memperkosanya, membunuh orang yang sudah tua yang tidak ikut perang, dan aturan lainnya.